Mm-mm. Ada siapa aja ini? Ada Kak Cindy, Ya, kemudian nggak ada ada Kak... ya. Loh. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Siang, halo semuanya, Halo semuanya. salam. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Sehat, Oke. puji Tuhan. Ya, boleh memperkenalkan diri dulu, karena kalau kita kan di Zoom bisa tatap muka gitu ya. Tapi kalau pendengar hanya mendengarkan audionya aja nih. Dari siapa dulu nih kira-kira nih? Mungkin dari Karedo. Karedo Halo? masih Karedo? ini ya. Halo, Kak Lewi dulu mungkin Kak Lewi ya. deh, Kak Matius ya. Lewi Kak, Matius. silakan. Ya, silakan Kak. Ya, kenalin, saya Matius. Hmm. Ya, hari ini saya juga berjemaat di Gereja Mawar Sharon. Saya pelayanan juga sebagai musisi. Saya juga dipercaya sebagai koordinator musik, juga musik director di Gereja Mawar Sharon. Wih, mantap. Oke, Ini kalau luar musik biasa. director nih segudang inspirasi dan menampung semua ini ya, inspirasi gitu Ilmunya ya. banyak Ilmunya banyak. Karena seorang musik director ini kan memimpin ya, leader gitu ya, dalam musik ya. Betul ya Kak Lewi ya? Ya, betul bisa dibilang seperti itu. Oke. Menampung segala curhat juga. Oh, curhat. Oh gitu. Curhatnya ini terkait dengan musik saja atau di luar musik aja? Wah, ya seputar musik ya. Oh, seputar musik ya. Ada aja masa mau curhat tadi yang lain. Oke, kemudian ada Karedo ya. Kak mungkin masih di mute. Masih di mute mungkin. Nah, oke. Shalom, selamat siang Kak. Sudah dibuka. Ya. Siang, shalom. Ya, Yo, Rinto. diri dulu mungkin ke pendengar. Silakan Kak. Ya, nama saya Ridho Daeng Baji. Saya salah satu worship leader dari Gereja Mawar Sharon. Saya temannya Lewi Matius, tadi yang memperkenalkan diri. Saya sudah menikah, anak saya 2. Oke. Ya itu sih. Dan saya staff full timer di Gereja Mawar Sharon di bagian Praise and Worship. Oke. Oke. Ya, ada Kak Redo, ada Kak Matius juga yang sudah bersama dengan kita berdua siang hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin kesibukannya apa nih Kak Redo selama pandemi? Waktu itu kan kita pernah talk show juga ya di awal-awal pandemi nih. Dan setelah beberapa bulan kita ketemu lagi, puji Tuhan. Kira-kira ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih? Kesibukannya apa sekarang? Bertambah sibuk kah? Kalau sekarang kita kita lagi persiapan album yang terbaru. Nanti kita lagi proses di dalam album baru. Nanti Oktober ini kita akan rekam album terbaru itu. Nah, lalu kantor sudah mulai masuk dan tetap tapping ibadah online itu yang sehari-hari kami lakukan. Jadi kita sekarang sibuk latihan, sibuk persiapkan segalanya. Lalu kalau tapping ibadah itu kita rekam dulu untuk beberapa minggu seperti itu, dan kantor sudah mulai jalan, dan saya juga sibuk di acara Saat Teduhnya Pastor Philip Mantova. Nah, saya selalu setiap Rabu dan Sabtu saya selalu ada aktivitas itu. Kayak gitu sih. Jadi pandemi seperti ini malah nggak nganggur, malah sibuk berkarya terus, sibuk banyak hal. Doakan ya tahun depan doakan bulan depan albumnya akan direkam. Kak, boleh ini nggak kasih sedikit bocoran dalam album yang baru ini ada berapa lagu, Kak? Nanti di album baru ini ada 12 lagu. 12 lagu, oke. Jadi 12 lagu baru. Jadi ada 12 lagu baru yang mungkin yang sudah dikenal itu seperti Tenang, yang mengalir kuasa dari tempat mati itu, sama Kupikirkan Semua itu, dan yang nanti banyak lagu barunya, dan temanya nanti happy gitunya. Happy. Temanya happy ya, oke. Oke, dan bicara tentang album baru. Iya, masa-masa seperti ini. Apakah memang mungkin isinya kebanyakan lagu-lagu praise, Karedo? Yang ngebeat gitu ya? Iya. Campur kok. Nanti ada yang beat, ada yang juga slow. Tetap kita campur. Iya, kita campur kok. Kak, untuk lagu Tenang dan lagu Peduli ya, itu kan memang sebelumnya kan musiknya udah jadi nih, udah mateng nih, ya kan, bahkan sudah dipublikasikan. Nah, untuk nanti di album yang baru ini, untuk lagu Tenang dan Peduli ini, apakah dengan nuansa musik baru lagi,
atau tetap menggunakan yang lama, Kak? Ada aransemen baru kah atau enggak? Kalau yang peduli nggak masuk ya, karena kita lebih fokus ya gini, kita pengen buat kalau misalnya kita buat album, kita akan usahakan semaksimal mungkin lagu itu yang bisa dinyanyikan bersama-sama. Untuk temanya ke Tuhan, arahnya ke Tuhan. Kalau peduli itu kan dua tipe gitu loh. Dan itu kan memang untuk acara khususnya. Yang tenang kita masukkan karena itu kan lagu penyembahan yang sifatnya arah penyembahan atau pujian seperti itu. Nah, kalau nanti yang lagu tenang pasti dong aransemennya baru, lebih fresh, lebih megah, lebih full band. Kalau yang teman-teman dengerin kan masih keyboard aja kan, jadi yang kali ini lebih fresh. Mungkin Matius bisa jawab nih. Nah, kita ke Matius. Ke Matius kita agak ngobrolnya agak melebar juga sih ya. Ini mumpung sama musik director gitu ya. Kita bongkar semua ya. Saya mau belajar juga secara pribadi gitu ya. Kan nggak gampang sebenarnya jadi MD gitu ya. Selain kita punya harus pembendaharaan aransemen, melodi, kemudian juga pengetahuan alat-alat yang sangat luas gitu ya. Kak Matius sendiri di GMS Live bagaimana sih peran secara spesifiknya dulu gitu ya dalam mungkin rilisan album yang ada dari GMS Live? Oke, tentunya tantangannya juga banyak dan juga ini juga kepercayaan dari gereja. Seperti yang Kak Leo udah sebutin tadi, ya ada beberapa kriteria mungkin kalau MD itu harus menguasai apa saja. Jadi memang yang diminta secara requirement-nya lah, memang dituntut lebih banyak tahu, terutama instrumen. Karena nanti kan di tengah-tengah itu kita juga harus mengarahkan musiknya kemana, apa yang harus dimainkan, segala macam seputar itu. Yang saya kerjakan sih sama teman-teman ya mulai dari proses dari demo lagu sampai kita bikin aransemennya, kita bagikan lagunya ini kepada tim. Kadang-kadang juga kita bagikan timnya ini, oh ini lagu ini cocok dengan 1-2 orang seperti itu, sampai nanti ke proses rekaman. Terus nanti sampai jadi overdub, kalau recording sampai ke live recording sampai post productionnya juga kayak gitu. Memang kalau serunya seru karena kan kita ketemu banyak model orang itu di dalam punya banyak idealis masing-masing. Oke, Kak Matius bicara tentang new single dari GMS Live, Imanku. Seperti apa sih lagi awal sebelum nanti kita ke Kak Redo ya bicara tentang lirik dan segala macam dari warna lagu ini, Kak Matius ketika diberikan lagu gitu ya, ada kesulitan atau tantangannya seperti apa nih sampai dengan tentunya mengguide pemusik yang lain menjadikan satu lagu yang utuh dengan aransemen yang mungkin menyentuh gitu ataupun ya sesuai dengan karakter GMS Live sendiri. Ya, biasanya sih kita tantangannya sih bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan warna gereja kita. Saya juga biasanya kalau aransemen juga banyak diskus sama Kak Redo juga. Nah, kalau yang di lagu Imanku ini, ketika lagu jadi, ketika kita bikin dapat demo lagunya, kita kasih ke beberapa arranger yang kita pilih, kita juga nge-guide nanti arahnya ke sini, warnanya ini. Ya, ada beberapa kali revisi di aransemen sampai kita bisa temuin aransemen yang tepat, warna yang tepat buat kita. Oke, jadi memang itu yang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan juga ya oleh Kak Matius ya. Oke, Kak Redo bicara tentang lagu Imanku. Kalau kita kan beberapa kali sudah dengarkan juga, sudah putar juga di radio gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi pesan atau mungkin bisa cerita sedikit gitu ya tentang yang ingin disampaikan lagu, untuk tentang Imanku ini. Ya, ini yang menciptakan adalah salah satu pastor senior kita, namanya Hengli Sukandra. Jadi orang ini bisa ngelukis, bisa multimedia, dan juga bisa tiba-tiba dia bikin lagu. Nah, karena beliau itu mendengarkan, ini saya mewakili beliau, beliau mendengarkan banyak cerita tentang bagaimana kondisi orang-orang di waktu-waktu pandemi, bagaimana usaha banyak yang tutup, penghasilan berkurang, ataupun banyak hal, bukan hanya hal ekonomi aja ya, tapi banyak hal yang sangat terbatas gitu loh waktu masa pandemi kemarin. Nah, tiba-tiba dia di satu kendaraan,
dia dapatkan lagu ini, dia ciptakannya sangat cepat sekali sih. Lalu Koko Hengli ini orangnya sangat humble, dia langsung ACC-kan lagu itu ke saya. Rido, saya punya lagu, menurut kamu gimana? Saya baca liriknya, saya dengerin lagunya dan wow, saya bilang Koko ini very very powerful. Nah, jemaat butuh lagu ini dan nuansanya kan untuk bisa dinikmati umum ya, maksudnya umum itu orang tua, muda maupun bisa nyanyi gitu loh, nggak yang ngeyut banget kan. Nah, saya suka sekali dengan kata-katanya yang dia tulis itu yang seperti ini. Walaupun tak kulihat, tak kurasakan, engkau tetap bekerja, sama seperti ini. Ku tahu siapa yang ku percaya. Aku tuh tahu siapa yang aku percaya. Saya bilang, wow, liriknya dalam banget ini. Jadi masa-masa pandemi seperti ini kita tuh harus tahu siapa yang kita percaya. Kita tuh harus yakin iman kita. Ini saatnya di masa-masa sukar seperti ini yang katanya Firman kan, ini kan badai corona. Jadi dalam badai ini kita harus mengenakan perisai iman. Nah, saya berdoa supaya perisai iman lagu ini mengingatkan kita untuk selalu memakai perisai iman kita. Walaupun kita nggak lihat, kita nggak rasakan, kita tahu bahwa Allah kita itu memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Walaupun kita nggak lihat, tapi sekalipun kita nggak ngerasain atau sekalipun kita nggak ditolong, kita tidak akan tetap meninggalkan iman kita. Nah, saya juga pernah ketemu salah satu anggota dari gereja kami. Dia bilang penghasilan saya sudah turun hampir ke 100% turunnya. Hampir 100 ya. Nggak sampai 100. Kalau 100 kan dia 0, tapi hampir. Tapi dia bilang gini. Dia bilang seperti ini. Imanku itu dia bilang seperti ini. Penghasilanku boleh sedikit. Tetapi imanku itu tidak sedikit. Imanku itu besar. Amin. Pas foto lagu ini juga dikeluarkan pas gitu. Oke. Seperti itu. Ya, karena itu bicara tentang iman. Sebenarnya ketika pandemi gitu ya, semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan gitu ya, memang mereka benar-benar, ya kita semua mungkin merasakan akibatnya gitu, merasakan satu dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Nah, kebetulan memang lagu ini luar biasa ya, Aku Tahu Siapa Yang Ku Percaya, dan aku berharap lagu-lagu yang memang secara lirik powerful ketika kita di dalam satu kondisi, kita harus terus menguatkan iman kita. Tapi terkadang anak-anak Tuhan gitu ya, atau kita semua lupa gitu ketika menghadapi beban berat, justru yang menjadi permasalahan adalah kita lebih dulu, gimana ya cara saya menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Iya, gimana ya supaya saya nggak terhindar dengan virus misalnya gitu. Padahal kita sudah tahu dari dulu gitu ya, dari kecil gitu, bahwa kita punya iman, kita punya Yesus gitu. Gimana, Kak? Ya makanya, memang ya kalau misalnya gini loh, saya pernah dapat satu hikmat waktu lagi di mana? Saya lagi di luar negeri. Kalau nggak salah. Kadang waktu masalah berat itu terjadi, kita akan pertama-tama pasti berusaha dengan kekuatan kita sendiri cari jalan keluar kan. Nah, kadang-kadang memang Tuhan itu izinkan semua jalan itu tidak keluar. Semua jalan itu kayak ketutup gitu loh. Jadi saya langsung dapat satu hal waktu itu, jangan remehkan kuasa doa. Kadang kan orang bisa bilang gini, kamu ngomongnya doa-doa aja. Iman kita udah tahu mah, iman dari kecil. Nah, jangan sampai nanti kita itu mengalami suatu hal sampai kita itu tidak bisa apa-apa selain cuma berdoa sama beriman. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalamin banyak hal itu supaya kita itu kembali ke Dia, kembali kepada iman kita. Kita sampai tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga yang kita bisa lakukan cuma berdoa dan berharap sama Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, nanti kita akan kejentok jalan buntu semuanya. Jalan buntu semuanya. Makanya itu kita harus tetap kembali kepada iman kita. Jangan lupa kita masih punya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang sering orang-orang lupa. Seperti itu sih. Oke. Sama Rindu. Ya, Kak Matius, kita ke musik lagi ya. Kalau ketika kita bicara secara spesifik mungkin GMS Live gitu ya, ketika proses pembuatan musik gitu ya, kemudian aransemen dan segala hal gitu ya. Kira-kira bagaimana sih supaya kita bisa punya apa ya, sentuhan ataupun kreasi musik yang memang sebenarnya kalau dunia dan dalam dunia present musik kan berbeda gitu. Bagaimana kita bisa buat musik yang sampai membawa jemaat itu sampai ke dalam hadirat Tuhan gitu ya. Bisa menyentuh hati jemaat ya. Di tengah kemajuan teknologi, kemudian juga ada begitu banyak tambahan-tambahan instrumen musik, IBM dan segala macam gitu ya.
Kira-kira Kak Matius sebagai MD khususnya di GMS Live gitu ya, ada satu tips nggak sih untuk musisi-musisi gereja gitu? Oke, ini pertanyaannya menarik juga nih. Jadi gini, ya kebetulan karena saya berjemaat di GMS, dan kita juga berusaha selama beberapa waktu sampai kita menemukan, oh ini warna yang kita mau. Tentunya ada, bukan pakem ya, tapi istilahnya kalau orang dengar, wah ini musiknya mungkin bisa bilang, ini musiknya GMS, segala macam. Tapi sampai sebelum kita produksi, ya saya tadi bilang, yang arranger itu ada beberapa orang di gereja kita. Nah, tentunya setiap orang ini pasti punya cara sendiri, punya kesukaan sendiri, punya warna musik sendiri yang mungkin referensi setiap hari yang mereka dengarkan seperti apa. Cuma ketika kita dilibatkan di album, diberi kepercayaan, kita udah tahu nih, kita udah set pikiran kita, ide kita tahu ini tujuannya satu, goalnya untuk bikin album, untuk bikin lagu ini dengan warnanya GMS. Nah, kita semua langsung udah bisa, udah tahu itu warna apa yang harus kita, oh ini arahnya seperti ini, seperti sampai kita nemuin. Nah, tentunya kita juga biasanya kalau dari arranger itu berusaha dengerin demonya dulu, dengerin liriknya. Oh, lagunya gini, tema melodinya seperti ini. Oh, ini mungkin kalau secara musik moodnya ke sini. Oh, warna ini yang mau kita angkat, mood ini yang kita mau angkat, dynamicnya ini yang mau kita angkat. Ya, tentunya dengan ada guide juga dari kita arahkan. Ini nanti bagian part ini kita bikin seperti ini. Nanti tendernya di sini kita bikin seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu sih. Ya, nah Kak Matius, biasanya kalau tim praise and worship gitu ya, terutama di daerah-daerah, misalnya di Cirebon lah gitu ya, nggak usah di kota-kota yang lain gitu. Kadang-kadang kami sebagai musisi, kebetulan kami berdua di satu tim yang sama dengan jadwal pelayanan bareng gitu ya. Curhat ini ya. Nah, Matius mungkin bisa share gini. Biasanya musisi ataupun bagian praise and worship berusaha untuk mengikuti aransemen yang sesuai dengan lagu aslinya gitu. Nah, terkadang kami mungkin tim praise and worship ya alatnya belum tentu sama, kemudian juga jadwal latihan terbatas gitu ya. Kira-kira menurut Kak Matius gimana sih menghadapi hal yang seperti ini ya? Banyak mungkin musisi-musisi praise and worship yang berusaha, ayo kita harus buat sama persis misalnya gitu. Atau alangkah baiknya apakah kita punya pembawaan sendiri gitu. Gimana Kak? Nah, ini menarik juga sih. Makanya ketika kita ngaransemen lagu, itu jadi satu concern juga buat kita. Kita harus bisa mikir bagaimana lagu ini bisa dibawakan oleh banyak gereja atau dengan mungkin secara penguasaan skill apa segala macam. Jadi kita berusaha bikin lagu seakan-akan ini anggap kosong, misalnya omong kosong ya. Di gereja itu cuma ada 3 alat musik ini, keyboard, bass, sama drum. Gimana caranya tetap bisa jalan lagunya? Nah, otomatis yang kita lakukan adalah bagaimana kita ngaransemen ini rhythm section-nya jelas, itu beat-nya jelas, baru nanti biasanya kan sekarang ini kan lagi zamannya pakai sequencer lah, harus pakai click, pakai in-ear apa segala macam. Tapi kita mau bawa dengan alat yang terbatas, bagaimana caranya lagu ini tetap dibawain. Nah, kalau pertanyaannya apakah harus sesuai aransemennya atau harus, ya itu sebuah achieve biasanya. Kalau kita bisa mengikuti aransemen yang asli, sebetulnya secara nggak langsung kita pun sendiri sebagai player itu ada belajar sesuatu yang baru, pasti saya yakin. Di dalamnya ternyata ada. Ya? Betul. Tapi meskipun pada akhirnya kalau misalnya ada beberapa part yang mungkin kita nggak bisa main, bukan menurunkan standar, tapi bagaimana kita memfasilitasi, mengakomodasi worship leader, jemaat bisa mudah untuk bernyanyi. Ada beberapa mungkin ada part-part yang kita toleransi, kita sesuaikan seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke single Imanku ya. Ini kira-kira boleh tahu nggak Kak? Mungkin Kak Lewi atau Kak Redo bisa menjawab ya. Untuk prosesnya sendiri membutuhkan waktu berapa lama nih? Karena kan kita tahu sendiri sekarang situasinya harus jaga jarak. Iya. Ya, beda apakah dengan rekamannya pakai masker semua? Iya, sama-sama di studio pakai masker semua ya, atau di rumah masing-masing ya, bangun studio masing-masing gitu. Iya.
Gimana nih Kak? Berapa lama prosesnya? Dan bagaimana prosesnya? Redo atau Redo mungkin mau jawab juga. Oh, Kak Lewi boleh atau Kak Redo dulu, nanti Kak Lewi yang menyempurnakan silahkan. Kalau saya nggak salah ingat itu kurang lebih satu lagu itu nggak sampai sebulan karena macam-macam metode yang kita pakai. Biasanya kita ada bikin aransemen, lalu kita ada workshop sama pemain musik. Biasanya kita kumpul di studio, kita bahas nih partnya, kita bagi main part dari intro sampai bagian-bagian lalu kita main, mungkin ada berubah, ada yang punya ide. Nah, karena kondisi pandemi seperti ini, kita matengin ini. Jadi aransemen yang kita bagiin ke teman-teman musik yang bakalan isi akan rekaman, overdub atau istilahnya apa gitu. Biasanya kita udah, yang kali ini kita udah matengin dulu. Iya. Baik itu secara fill in drumnya, part pattern drumnya, melodi gitar udah fix, kita bagiin, oh nanti yang main bass dari teman si A, yang main gitar dari ABC gitu, kita udah kasih ke mereka, dan mereka udah pelajari, udah istilahnya udah denger pakemnya, nggak akan keluar dari aransemen itu, kita tentuin harinya latihan, kita overdub, udah langsung main partnya masing-masing, mereka datang rekaman udah siap partnya. Nah, kalau itunya sih sesuai protokol sih, kita nggak banyak orang di dalam studio juga kayak gitu. Berarti nggak ada proses latihan bareng-bareng ya? Langsung drain? Nggak ada, yang kali ini nggak ada. Ya, yang kali ini nggak ada. Yang penting partiturnya semuanya guide udah jelas dikasih ya. Kamu tinggal ikutin aja. Nah, Kak Redo sama Kak Matius mungkin bisa share berdua gitu ya. Kan memang ini terbatas gitu ya, nggak ada latihan, tapi udah difasilitasi dengan mungkin rekaman yang sudah dikasih gitu ya, part untuk main gitu ya. Tapi gimana sih menemukan dalam satu lagu, apalagi ini Imanku gitu ya, single lagu yang baru dirilis, dan komunikasi seperti apa sih? Mungkin Kak Redo bisa share, saya maunya begini nih musiknya gitu. Atau mungkin dari Kak Matius sebagai MD-nya, ngasih masukan mungkin seperti itu, komunikasi yang dibangun ketika dalam proses pembuatan lagu ini. Kak Redo mungkin bisa jawab. Iya, sorry tadi agak putus-putus. Nah itu jadi yang pertama komunikasinya ya ini biasanya sih kalau saya selalu percaya sama orangnya dulu. Saya kasih satu lagu, biasanya saya bilang ini tolong dibikinkan sesuai dengan lirik-liriknya. Saya pingin manis ya, misalnya manis, ada pengagungannya. Nah setelah itu baru orang itu akan ACC atau kasih ke saya. Ini arrangernya kasih ke saya. Saya sering ngobrol sama Matius juga. Kok gimana ini ada masuk Anda, ini gimana ada masuk Anda. Baru dari situ saya akan kasih masukan. Mungkin yang ini bisa dihilangin, yang ini dihilangin seperti itu. Tapi maksudnya saya akan bilang saya pinginnya ini manis. Nah, cuma kan kadang manis itu manis ya apa? Megah-megah itu gimana gitu kan. Jadi, nah misalnya saya minta bisa nggak melodinya jangan yang ini, yang minornya dihilangin biar kesan darknya hilang. Jadi memang secara teknikal kita juga harus ngerti. Ini kurang string, ini terlalu kosong, bisa nggak ditambah. Yang ini terlalu ribut di sini. Nah seperti itu kita. Jadi tapi step pertama adalah saya selalu percaya dengan musik director yang telah dipilih. Saya akan kasih ini, kamu coba buat dulu, nanti saya akan lihat hasilnya gimana, baru kita akan revisi. Malah sering kali ya, teman-teman musik director itu hebat-hebat. Jadi waktu mereka kasih itu udah bagus. Wah ini nggak perlu direvisi nih kalau ini. Nah saya serahkan itu ke Matius yang lebih ahli ya, lebih detail gitu. Tapi bisa juga ada cara kedua. Cara yang kedua adalah kadang-kadang ya, waktu kita punya satu lagu, dapatkan lagunya mentah gitu, cuma sama gitar aja, saya kasih ini biasanya, saya akan kasih referensi. Mau nih dibuat seperti ini nih, aransemennya kurang lebih seperti ini, misalnya seperti Elevation atau seperti Battle punya musik, misalnya kayak gitu ya. Atau seperti sekuler mungkin, seperti yang itu apa Tiara gitu ya, seperti itulah. Ya itu bisa, tapi jangan diambil mirip ya, cuma ini paling enggak moodnya seperti itu, moodnya yang diambil seperti itu, sama sound-soundnya. Kayak gitu. Oke, nah Kak Redo kan artinya gini, worship leader atau WL gitu ya, atau vokalis lah kita sebut seperti itu ya. Nggak banyak punya kemampuan yang sama. Artinya gini, dalam pressure worship juga gereja-gereja yang lain gitu. WL cuma bilang, saya mau megah gitu, saya mau yang manis dong gitu ya, saya mau
ini rame nih gitu. Tapi tidak ada pengetahuan-pengetahuan artinya secara jelas rame itu mau drumnya pukul keras-kerasnya atau banyak simbalnya gitu ya, atau nge-crash terus atau fill in terus gitu ya. Setiap part fill in lagi gitu ya. Ini mungkin bisa jadi pengetahuan juga nih untuk para musisi juga, para orang-orang di balik praise and worship gitu. Karedo gimana? Kalau buat saya secara pribadi gini, ini dua pedang bermata dua sih. Worship leader itu bukan harus bisa bermain musik, enggak. Tapi worship leader itu harus punya wawasan musik, itu yang pertama. Jadi musik knowledge-nya itu enggak boleh kalah dengan musisi. Nah, tapi di satu hal, in the other hand, musisi tidak boleh meremehkan worship leader yang nggak ngerti musik. Seringkali kalau musisi itu lihat worship leadernya nggak ngerti musik, lose respect, itu nggak boleh. Sampai justru milih-milih musisi, gitu ya Kak, kadang-kadang ya. Oh, kalau betul. Mau gue gitu ya. Betul. Padahal kalau di dunia sekuler sana kan musisinya yang enakin penyanyinya. Harusnya kita di gereja dong, kita juga membantu worship leadernya dan singernya. Gitu. Nah, makanya kalau kita rekaman nih, take vokal nggak akan suruh orang musisi yang ngarahin. Karena kalau musisi itu cenderung lebih perfeksionis. Nggak mikirin masalah moodnya. Yang ngarahin vokal harus orang vokal. Kayak gitu. Nah, jadi kalau worship leader itu harus punya musik knowledge dan harus tahu gimana caranya aku mau ini manis. Mungkin ini drumnya tolong dikasih ini. Drumnya ini habis gini, beatnya ini jangan. Walaupun nggak ngerti teknik ya, tapi paling nggak itu bisa komunikasi. Bisa nggak ya? Harus tahu chord-chord penyembahan yang dia nyaman di situ. Seperti contoh nih, kunci G. Kita mainnya G, aku pingin kunci penyembahnya Do, Re, Mi, Fa. Nah, kebetulan di gereja kami ajarkan itu juga. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Misalnya satu kalau kunci G ya, satu ini bahasa kami ya. Bahasa di gereja kami ya. Kalau kunci G, satu itu G. 6 itu E minor, 2 itu A minor, 5 itu D. Nah, itu saya ajarkan ke teman-teman juga ke tim praise and worship supaya mereka bisa ngomong nanti penyembahannya 1 2 3 4 aja ya. Nah, itu paling enggak hal-hal seperti itu tuh jadi Nah, terus habis itu yang kedua jangan lupa worship leader itu adalah worship leader. Worship leader. Nah, seringkali worship leader itu lupa kalau dia adalah leader. Dia worship doang, nyanyi doang tapi nggak mimpin jemaat, nggak mimpin ini. Nah, tapi ada juga worship leader yang lupa kalau dia itu worshiper, isinya lead aja sampai otoriter. Nah, saya punya satu prinsip ini mungkin bisa memberkati teman-teman worship leader ya. Saya punya satu prinsip gini, kalau saya nggak bisa mimpin 5 orang musisi yang di belakang saya, berarti saya nggak bisa mimpin jemaat yang di depan saya. Untuk bisa memimpin jemaat yang di depan saya, worship leader itu posisinya di tengah loh. Di belakang Anda itu musisi, di depan Anda itu adalah jemaat. Berarti Anda harus memimpin kedua-duanya. Makanya itu kenapa kok tim itu harus kompak. Supaya worship leadernya nggak sering-sering noleh ke belakang, tapi fokus ke depan. Nah, makanya itu ada yang namanya latihan kan. Nah, waktu latihan itu kita harus bisa komunikasi, ngomong sama tim musiknya. Nah, itu jadi saya punya prinsip itu. Kalau saya nggak bisa pimpin tim musik yang di belakang saya sama singer-singernya, singer biasanya gereja kami itu 11, kadang 7, kadang 5. Nah, saya nggak akan bisa pimpin jemaat yang di depan. Mau 20, 200, atau 2000. Seperti itu. Ya, nah Karedo bicara tentang lagu Imanku ini gitu ya. Ketika diberikan mungkin sama Andy, ada kendala nggak sih? Ataupun ya ngerasa udah langsung feel-nya dapat banget gitu. Atau mungkin ada beberapa part yang memang ingin ditekankan gitu dari lagu ini. Kebetulan kalau saya sama Matius itu sudah bisa lihat karakteristik satu dengan yang lain gitu dari, ya. Iya, mungkin bisa saling mengenal, saling mengerti karakteristik satu dengan yang lain. Betul. Betul. Misalnya ada satu lagu diciptakan nih, ini cocoknya sama ini, misalnya Mario. Lagu lagi satu, ini cocoknya sama ini nih. Nah, itu untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau misalnya waktu mereka udah jadi kebanyakan itu pas sesuai dengan yang kita itu pingin gitu loh. Nah, jadi kita nggak sembarang langsung sebar gitu, enggak. Enggak. Nah, jadi kita langsung kalau misalnya kayak kemarin single ini kita lihat, saya langsung dapat 2. Yang aransemen harus ini,
orangnya namanya Mario, dan yang nyanyi harus orangnya namanya Rio. Mario dan Rio. Dan kita nggak pakai singer karena kan nggak bisa kumpul banyak waktu itu. Hanya Rio aja yang rekaman. Nah jadi ini yang nyanyi harus Rio. Seperti itu. Jadi nggak ada kendala sih karena kita sudah tahu dari awal. Gini, kalau kita sudah tahu dari depan, pasti kendala-kendala itu kita akan berusaha minimalisir. Salah satu poinnya juga kan memang dalam GMS Live ini kan selain memang dari satu gereja yang sama gitu ya, Kak Redo ya. Artinya kan orang-orang yang terlibat juga orang-orang yang tertanam di gereja lokal gitu ya, benar ya? Betul. Nah, betul sekali. Seberapa penting sih, Kak Redo, bicara tentang tertanam di gereja lokal, apalagi untuk musisi gitu. Mungkin Kak Matius juga bisa share gitu ya. Artinya ketika memang musisi itu ada begitu banyak macam karakter, pembawaan gitu, kepengenan ketika main musik gitu ya. Itu kan satu hal yang jadi permasalahan tersendiri gitu, keegoisannya gitu. Gimana Kak Redo? Kak Matius. Oke. Matius dulu deh, Matius coba jawab. Oke, coba jawab dari sisi musisi ya, karena mungkin juga main musik juga. Dari sisi musisi. Buat saya itu penting banget gitu loh, penting banget, terutama ketika pertama kali saya berjemaat di GMS tahun 2002 gitu. Salah satu poin penting yang saya dapat adalah di gereja ini bukan kita yang meminta, tapi kita yang beri. Wah, nilainya bagus nih ketika itu saya belajar apa segala macam. Kenapa kok menurut saya pemain musik itu, meskipun saya tahu di luar juga ada beberapa mungkin satu pemain musik atau satu tim itu bisa melayani di beberapa gereja apa segala macam. Nah, ketika di GMS ini penting sekali kenapa kok buat kita itu tertanam di gereja lokal, karena kita itu tidak hanya bermain musik di dalam, tapi kita juga menghidupi nilai yang ada di dalam gereja itu, nilai penyembahan apa yang kita mau bagikan kepada jemaat, apa yang kita dapat, apa segala macam. Meskipun dengan banyaknya idealis, banyaknya ego, saya tuh senangnya musik seperti ini. Kadang-kadang kan ada orang yang datang ke gereja ABC kan, wah ini musiknya modern, musiknya bagus, apa segala macam. Tapi buat saya, pemain musik yang bisa tertanam di gereja lokal, itu adalah pemain musik, menurut saya punya rendahan hati yang luar biasa. Karena dia bisa menyesuaikan dengan apa yang ada, dengan nilai yang ada di dalam gereja itu. Buat saya seperti itu sih. Ya, Oke. wow. Kak Redo, nambahin. Ya logikanya gini loh, kalau misalnya ada tanaman ditanam di satu pot, saya kan juga suka tanaman berkebun. Saya pindah-pindahin itu tanaman, mati lama-lama. Sama halnya dengan kerohanian kan harus disiram, dipupuk dengan firman Tuhan, apa semuanya, prinsip-prinsipnya. Nah, makanya itu kita harus tertanam di gereja lokal supaya kita ini bertumbuh. Sekali lagi ingat, di gereja itu musisi, worship leader maupun singer itu memang perform waktu hari Minggu. Tapi lebih daripada perform kita itu imam. Imam itu harus bertumbuh di gereja itu. Gitu. Jadi anak dulu. Nah, saya percaya satu hal sih, kalau kita jadi anak yang baik, kita pasti bisa jadi bapak yang baik juga. Sebelum jadi bapak yang baik, kita harus tertanam dulu dan ada yang lebih dari sekedar bermusik. Ada yang lebih dari sekedar bernyanyi atau sekedar lagu, yaitu kehidupan. Toh kita pelayanan paling kuat sampai umur berapa sih teman-teman? 80, 70, 60. Nah kalau kita nggak tertanam, kita nggak ada pengenalan akan Tuhan, nanti kita sudah tidak bisa melayani apa yang bisa kita pegang. Nah, karena nanti kalau kita ketemu Tuhan, bukan musik kita yang kita banggakan kok. Itu kan dari Tuhan, talenta yang Tuhan kasih. Yang Tuhan tanya, ya imanmu di mana? Apa yang kamu lakukan itu kan nanti kan. Tuhan Yesus juga pasti tanya itu. Gitu teman-teman. Jadi tertanam di satu gereja itu penting untuk pertumbuhan iman kita dan penting untuk kita itu semakin dewasa lah. Saya melihat sih ya, saya kan kenal beberapa juga teman-teman musisi yang dia tuh suka keliling gereja-gereja sama yang tidak. Biasanya yang tertanam itu lebih dewasa orangnya. Bukan hanya cara bermainnya loh ya, tapi cara dia berkeluarga, cara dia ngomong, terus dia kerjaannya tuh lebih teratur gitu loh. Nah, dan bahkan Tuhan itu sampai berkati orang-orang itu, saya lihat sendiri perbedaan berkat, bahkan sampai ke perekonomian mereka Tuhan tuh berkati loh. Orang yang tertanam yang enggak bingung misalnya soal saya tidak anti persembahan kasih ya, enggak, itu berkat yang Tuhan kasih ya. Tapi lihatlah orang-orang pelayanan yang tidak mengejar persembahan kasih, keran yang lain itu dibuka sama Tuhan.
keran yang lain itu dibuka sama Tuhan. Orang-orang pelayan-pelayanan yang nggak ngejar persembahan kasih itu maksudnya dia pelayanan tulus gitu loh. Bukan berarti nggak boleh keliling gereja loh ya. Kita bisa ke pelayanan di gereja lain asal seizin dari gereja yang memberi, yang dia tertanam loh ya. Kalau gereja itu mengizinkan, boleh, silakan go ahead. Please jangan salah paham dengan saya. Nah, saya lihat teman-teman itu tadi yang dia tulus pure pelayanannya, Tuhan tuh kasih mereka berkat. Saya lihat sendiri tiba-tiba dapat rumah, mobil, keluarganya diberkati, bahkan sampai hal-hal yang seperti itu. Itu diberkati. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, saya saksinya. Termasuk Bang Matius ini. Waktu dia nggak kejar keran yang tadi itu soal apa gereja itu bisa kasih kita apa, enggak, tapi dia fokus memikirkan gereja. Tuhan berkati bisnisnya Matius. Tuhan kasih Matius istri yang cantik banget istrinya. Terima kasih. Seperti itu. Iya. Dan dia ketemu istrinya juga karena tertanam di satu gereja, dapat ketemu pasangan hidupnya juga di gereja itu. Gitu. Bahkan sampai pasangan hidup pun Tuhan provide. Nah, seperti itu Leo sama Rito. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ke Kak Matius gitu ya. Ada rasa penasaran saya nih. Kak Matius mungkin bisa cerita nih kalau misalnya gini, kita kan musisi, misalnya kita musisi. Mungkin kita terbatas dengan waktu yang ada, latihan ya serba terbatas gitu ya. Mungkin dapat lagu dari WL juga mepet-mepet. Kak Matius mungkin pernah ngalamin nggak kayak gitu? Nah, dengan sering banget. Ya. Dengan idealisnya seorang pemusik, kadang-kadang punya karakter sendiri gitu, mau main musiknya maunya begini, gaya gue begini gitu ya. Nah, kadang-kadang bicara tentang talenta nih Kak Matius, ada orang-orang yang mungkin ya bisanya cuma segitu-gitu aja gitu. Kira-kira bagaimana sih mensiasatinya ketika mereka memang jadi satu tim gitu dalam praise and worship yang memang punya kemampuan nggak rata satu dengan yang lain. Kita bicara ke skill ya. Ya, jadi di gereja kita tuh setiap grup musik itu rata-rata ada musik director-nya, ada MD-nya. Saya sering bilang sama MD yang ada di gereja itu, setiap pemain musik yang dipercayain di dalam grup itu juga salah satu dari tanggung jawab kita sebagai MD. Bukan hanya sekedar kita mengarahkan musik, kita bukan sekedar ini pokoknya lagunya kemarin udah dibagi ini, nggak mau tahu gimana caranya, datang latihan harusnya jadinya seperti ini pokoknya. Saya bagiin sama teman-teman tuh nggak boleh kayak gitu. Tapi kita tuh harus bisa membantu 1-2 orang, mungkin ada yang secara skill nggak sama, itu jadi tanggung jawab kita. Kita mesti mengencourage mereka. Kita mesti kadang-kadang kita juga ngajak ngobrol. Apa yang menjadi kesulitan kamu? Apa yang menjadi kendala kamu? Apakah waktu, ataukah alat, atau apa segala macam. Kalau itu udah sampai ujungnya ke skill, biasanya kita juga mengarahkan untuk kan tiap instrumen itu di gereja kita itu ada koordinatornya masing-masing. Ada satu koordinator itu ada pegang 2-3 orang di bawahnya. Jadi kita juga bagiin ke mereka untuk bisa belajar juga skill apa yang kurang, apa segala macam. Intinya kita harus bisa men-encourage mereka, kita harus men-trigger mereka untuk bisa naik terus, bukan untuk semakin dijatuhkan. Nah, juga kebetulan di gereja kita juga kita lakuin ada beberapa training juga, kita juga ada sekolah musik Yesus juga, kita juga bekerja sama, kita juga sepakat buat teman-teman yang skill-nya kurang apa segala macam, kita bisa masuk ke sana untuk secara skill pribadi itu bisa naik kayak gitu sih. Tapi paling enggak kita mesti menciptakan di dalam grup itu suasana yang sehat, suasana yang saling membangun, bukan suasana yang menjatuhkan, supaya dia sendiri tidak terintimidasi, tapi juga semakin ter-encourage. Menciptakan suasana feel home gitu ya, Kak. Betul. Yes. Kak Redo, bicara tentang single imanku gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga. Kira-kira apa sih menjadi target atau pesan kepada setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, khususnya untuk pendengar Suara Gracia? Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan iman saudara. Percayalah, walaupun ya itu tadi, walaupun kita tidak lihat, kita rasakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan jangan remehkan kuasa doa, kuasa pujian. Nanti kalau misalnya keadaan semakin memburuk, apa yang bisa kita lakukan yaitu cuma berdoa dan menyembah. Percayalah Tuhan bisa menolong. Seperti itu sih.
Oke, thank you banget Kak Redo, Kak Mateus. Ya, Ya, Terima kita kasih. mungkin Kak Redo bisa terima kasih banyak. membawakan lagunya sedikit dari bagian lagu Imanku untuk pendengar suara Gracia. Gitu ya. Oke. Saya ambil gitar dulu ya. Boleh. Gitar dulu ya. Ya. Oke, dan keluarga Gracia untuk Anda di siang hari ini dalam program Ngobrol Bareng ya bersama GMS Live. Anda bisa terus dengarkan lagu-lagu dari GMS Live dan kita doakan nih bulan depan ada album baru ya. Terbaru ya dari GMS Live ya. Ya. Ku tahu siapa yang ku percaya. Dan aku beriman walaupun tak kulihat, tak ku rasakan, Engkau sedang bekerja. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya. Dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Oke. Thank you. Thank you. Terima kasih Kak Redo. Ya, dan mungkin Thank you Suara Gracia. Ya, sama-sama Kak Redo, Kak Matius juga untuk waktunya dan keluarga Gracia Anda bisa dengarkan single lagu dari GMS Live ya. Imanku di Revivo ya. Dan apakah sudah tersedia mungkin di all platform Kak Redo? Ya, di whole platform sudah tersedia semua. Oke, dan pendengar bisa ya, all digital platform ya. Untuk keluarga Gracia bisa request lagu Imanku dari miliknya GMS Live di program-program request yang ada jam 1 siang sampai jam 3, jam 5 sore sampai jam 7 malam, dan jam 8 malam sampai jam 11 malam juga ya. Dengan Anda juga bisa mendengarkan di program request tersebut dan bisa langsung dengarkan di Revivo juga ya. Baik, terima kasih buat Kak Matius dan Kak Rido. Terima kasih. Thank you semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih Revivo, Cindy dan Tuhan berkati. Oke, ya baik keluarga Gracia, terima kasih untuk waktu Anda. Kita akan dengarkan dulu lagu Imanku dari miliknya GMS Live. Ngomong dulu. Musiknya tuh matiin. Musiknya matiin. Musiknya. Kedengeran di sini. Hah? Musiknya kedengeran. Oh, musik ini. Gak mau ngomong dulu. Headphone. Gue mau ngomong dulu. Oh. Kak, thank you semuanya ya, Kak. Thank you. Sorry ya, koneksinya kurang lancar tadi. Maaf ya. Ini baru lancar ini. Kak Redo, masih aman sih tadi. Oh ya, thank you Cindy, Novi. Thank you juga Kak Redo, Kak Lewi. Terima kasih. Thank you. Thank you semua ya, Kak. See you suatu saat nanti ya. See you suatu saat nanti ya. Nanti kalau launching ya, kalau rilis albumnya kayak Siap. Nanti Agnes akan sharing langsung ke radio. Siap. Oke. God bless. God bless, Kak. Thank you, God bless. Bye. Bye. God bless. Thank you.